Perkenalkan, nama saya Olvi Dika Zalianti dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh Kanda Muhammad Panji Ardita tentang Konstitusi HMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Konstitusi HMI. Konstitusi artinya adalah hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sifatnya memaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggar suatu hukum tersebut. Seperangkat aturan di sini berarti hukum adalah suatu perangkat, misalnya digambarkan oleh suatu perlengkapan, suatu peraturan yang tertulis dan dibuat oleh selebar yang dimuat dalam selebaran kertas suatu negara dan sifatnya memaksa, yaitu asas fiksi hukum. Setiap orang dianggap tahu hukum sekalipun kita itu tidak tahu hukum itu sama sekali. Dan tentunya hukum dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang selanjutnya adalah fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu mengatur dan mengontrol jalannya sosial kemasyarakatan dan menciptakan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang bisa dilihat, hukum yang bisa dibaca, hukum yang dibukukan dan bisa dibaca oleh setiap kalangan. Kemudian hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Dan selanjutnya hukum Indonesia yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya adalah ada TAP MPR, ada Undang-Undang, Perpu, Perda, Perpres, Perda Kota atau Kabupaten. Yang kemudian adalah tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah keadilan. Adil dan keadilan memiliki suatu makna yang berbeda, yaitu adil. Yang pertama adil. Adil adalah artinya sama rata, dan keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, hukum itu dipastikan sampai ke tataran yang paling bawah atau sampai ke akar-akarnya. Dan ketiga adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum artinya adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Contohnya saja, misalnya pada hukum lalu lintas jalan, misalnya pada lalu lintas jalan, polisi menginstruksikan untuk memakai helm, mengenakan sabuk pengaman, dan menggunakan kaca spion. Itu semata-mata untuk menyelamatkan diri masyarakat. Baik, saya akan menambahkan tentang hukum yang ada di Indonesia yang bersifat adil. Misalnya ada seorang koruptor yang mencuri uang negara senilai 100 triliun dan dibandingkan dengan seorang nenek-nenek yang mencuri sebatang ubi kayu. Di sini konsepnya adalah sama-sama salah dikarenakan sama-sama melakukan tindak kejahatan, yaitu mencuri. Tetapi di sini yang menjadi ketimpangannya adalah jumlah nilai yang dicuri tersut, yaitu koruptor lebih banyak mencuri daripada seorang
nenek tersebut. Adapun seorang nenek-nenek tersebut terpaksa mencuri dikarenakan dia memiliki kebutuhan atau desakan. Dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dimakan dikarenakan keadaan ekonominya mungkin yang terbatas, sehingga menyebabkan dia mencuri ubi kayu tersebut. Sedangkan kerugiannya mungkin tidak merugikan banyak orang, hanya merugikan satu pihak. Sedangkan koruptor itu tadi, dia korupsi sampai senilai 100 triliun, itu merugikan banyak orang. Memang tidak berdampak besar bagi diri kita sendiri, tetapi memang tidak berdampak langsung terhadap diri kita sendiri, tetapi mungkin berdampak pada pembangunan yang ada di negara kita. Contohnya pembangunan jembatan yang terhambat dikarenakan dananya telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga misalnya pembangunan jalan diberikan dana 1 miliar, tetapi sampai ke rakyat itu tinggal 100 juta, dikarenakan tangan penerimanya telah mengkorupsikan dana tersebut. Baiklah, itu saja video penjelasan yang saya dapat ambil dari Kanda Panji. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.